Ini yang screenshotnya mau naskah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stock Data Labs kita hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juli. Oke, balik mana ya, balik mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Juni 2026. Nah, selamat datang di Stock Data Labs. Ini IHSG tembus 6.000 di akhir-akhir ini ya. Apakah asing tapi balik mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Data Labs, Stock Data Labs. Balik mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di stockdatalabs.com. Kita hari ini tanggal 21 Juni 2026. IHSG menunjukkan di hari Jumat harganya menunjukkan 6.000. Nah, IHSG tembus 6.000 tapi asing masih keluar. Wow. Ini yang kita harus bicarakan. IHSG tembus 6.000 tapi asing yang masih keluar. Kita lihat di Stock Data Labs hari ini. Apakah aman atau bagaimana? Kita lihat di tren harga ya. Tren harga IHSG di tanggal 19 Juni 2026. Oke. Di tren harga di tanggal 12 Juni 2012 ini kita mengalami apa lagi? Harga di tanggal 12 Juni itu IHSG mengalami puncak. Sebentar.
Di tanggal 12 Juni, IHSG tren harganya puncak, yaitu sampai 99,8%. Harga IHSG sendirinya itu harganya 6.000, sekitaran 6 ribuan. Dan di tanggal 8 Juni ini mengalami turun sangat drastis. Tanggal 15 Juni ini harganya mulai turun ya. Tren harganya mulai turun, yaitu 98,24 ya. Ini bisa mengindikasikan kalau tren harganya itu puncak, otomatis kemungkinannya tren harga berikutnya di harga IHSG-nya itu naik berdasarkan data labs ini. Di tanggal 12 Juni tren harganya naik dan di tanggal 15 Juni mengalami kenaikan IHSG, yaitu harga IHSG 6.255. Sedangkan tren harganya sudah melandai di tanggal 15 Juni. Kita lihat ini tren harga, kita lihat lagi di dan ini di tanggal berikutnya setelah 15 Juni, tanggal 16, 17, 18, 19 ini cenderung turun, mengalami penurunan. Harga IHSG-nya juga mengalami penurunan ya. Tren harga IHSG terakhir di tanggal 19 Juni ini trennya 29,06. Harganya 6.177. Kita lihat bobot perdagangan IHSG. Bobot perdagangan IHSG di tanggal 17 Juni. Ini bobot perdagangan IHSG di tanggal 17 Juni ini cenderung turun ya cenderung turun. Ini dibuktikan dengan diagram batangnya ini di bawah 0, di bawah di bawah 0 ya. Nolnya itu di mana ini? Nolnya ini di sini sayangku. Kok sayangku? Ini ya. Nolnya ini garis tengah ini. Jadi kalau di atas garis tengah itu positif, kalau di bawah itu arahnya negatif. Sedangkan ini bobot perdagangan IHSG-nya di tanggal 17 itu negatif. Bobot realitanya itu 6,66%. Arah buyer-nya itu minus 15%. Itu presentasi apa kak ya? 15,06. Sedangkan dinamika arahnya ditunjukkan sama diagram batang warna hijau warna Tosca ini ya. Itu minus 20,00 ya. Maka arahnya itu cenderung turun ya, di bawah 0. Soalnya arahnya itu cenderung turun. Turunnya berapa? 15,06. Di tanggal 17. Nah, di tanggal 18 agak naik sedikit. Kenapa kok naik? Soalnya bobot realita di tanggal 17 itu 6,6
6,66. Sedangkan di tanggal selanjutnya bobot realitanya ini juga turun ke angka 4,20. Arah bayarnya juga turun 6,69. Dinamika arahnya juga turun di tanggal 18, juga turun 20 minus 20. Ya, dari mana? Dari diagram yang Tosca ini ya. Kalau arah bayarnya ditandai dengan warna hijau ya, hijaunya ini. Terus bobot realita, ini bobot realita di tanggal 19 itu minus 1,45, sedangkan arah bayarnya minusnya cukup tinggi, minus 23,06. Harga IHSG saat tanggal 19 itu 6.177. Jadi IHSG-nya cenderung juga turun. Dinamika arahnya gimana? Dinamika arahnya itu minus 10,00 ya. Gimana sih bobot perdagangan asing? Bobot perdagangan asing, kita lihat bobot perdagangan asingnya itu di tanggal bobot perdagangan asing terhadap IHSG. Jadi ini apa? IHSG-nya cenderung keluar atau cenderung beli atau cenderung jual. Kita lihat di tanggal 12 tadi ya, mulai tanggal 12. Di tanggal 12 bobot harganya 6.008 rupiah. Arah bayar selnya 14,8. Realitanya 14, bobot realitanya 14,89, sedangkan dinamika arahnya 20. Bobot realitanya tanggal 12. Ini bobot realita sama bobot dinamika. Oh ya, ini kenapa kok bobot realitanya nggak kelihatan? Soalnya di sini ya sebenarnya dia itu ada ketumpukan lah kayak gini. Ini kan ketumpukan ya. Jadi warnanya agak kebiruan, agak biru, cenderung biru, bukan Tosca. Jadi ini ada di sini ya. Jadi kalau saya perbesar itu dari perbesar bisa nggak ini ya? Shift. Oh, nggak bisa ya. Ya, kita jelaskan seperti ini. Ini ada ketimpangan gini loh. Jadi ini kan bobotnya, bobot dinamika arahnya. Jadi di sini itu bobot dinamika bobot realitanya. Jadi ada ketimpangan kayak gini sehingga memunculkan warnanya itu hampir sejajar ya. Tapi itu ada warnanya sebenarnya. Di diagramnya ini ya, kelihatan kan kalian perbedaan antara yang ini sama yang ini itu beda ya, beda sesrit gitu loh. Nah, dan ini mengalami penurunan mengalami kenaikan di harga di tanggal 15 Juni. Di tanggal 15 Juni IHSG mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Dari tanggal 12 Juni. 12 Juni itu 6.008 rupiah. Sedangkan di tanggal 15 Juni mengalami kenaikan di harga 6.255. Arah bayarnya itu 10,33. Bobot realitanya 20,7.
71, dinamika arahnya juga sama 20, sama kayak ini, sama yang kayak tadi ya. Dinamika arahnya itu di tanggal 12 sama tanggal 15 itu tuh sama, yaitu 20.00. Nah, ini tanggal 17 cenderung mengalami penurunan ya. Ini tanggal 17, 18, 19 ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Kita lihat tanggal 17 IHSG menunjukkan 6.221, turun sekitar berapa ini? Dari 6.255 ke 6.221, sekitar 30-an rupiah ya. Ini di tanggal 17 Juni, ini bobot realitanya 3,74, sedangkan dinamika arahnya ke negatif. Hati-hati kalau dinamika arah itu negatif ya. Dinamika arahnya negatif cukup dalam minus 20, maka arah bayarnya juga negatif, minus 14,04. Sama di tanggal 18 juga dinamika arahnya minus 20, bobot realitanya naik ke 8,63, sedangkan bobot arah bayarnya, buyer atau sell itu cenderung minus ya. Minus itu menunjukkan banyak yang jual. Banyak asing banyak yang jual ya. Asing IHSG banyak yang jual. Berapa? Minus 22,77. Sehingga harganya harga IHSG juga mengalami penurunan dari harga 6.221 ke harga 6.177. 172. Nah, ini kan bobot realitanya naik juga. Naik ya, meskipun bobot realitanya cuma positif 8,63, tapi ini naik ya. Naik ke dari 3,74 naik ke 8,63. Lah, di sini minus bobot realitanya, tapi IHSG-nya naik. Naik berapa? Naik 3 rupiah. Arah bayarnya cenderung ke dalam, arah bayarnya cenderung negatif juga. Negatifnya cukup tinggi, minus 44,02. Bobot realitanya minus 1,67 dan dinamika arahnya minus 10. Kita lihat harga tertinggi sama harga terendah. Harga versus range tertinggi dan terendah. Range tertinggi dan terendah ditunjukkan dengan, kalau tertinggi ditunjukkan dengan diagram yang warna oranye, dan terendahnya ditunjukkan di diagram warna hijau ya. Jadi di sini IHSG di tanggal 8 Juni ini range harganya terendah tertingginya pada tanggal 8 Juni itu titik terendah IHSG, dan tanggal 15 Juni IHSG mengalami peningkatan sebanyak 17%. Ini ya, 17% dilihat dari data ini. Diagram VMM
Yang warna hijau menunjukkan positif 17% dan yang tertinggi terhadap tertingginya itu dalam satu periode 31,90%. Harga IHSG saat tanggal 17 Juni menunjukkan angka 6.221. Nah, di tanggal 15 Juni dari titik terendahnya di tanggal selanjutnya IHSG mengalami sedikit penurunan. Nah, penurunannya berapa? Saat tanggal 19 itu mengalami penurunan harganya. Harga IHSG 6.177, sedangkan harga terhadap titik tertinggi, harga tertingginya menunjukkan minus. Perbandingan harga tertinggi sama saat tanggal 19 Juni itu minus 32,38 dan perbandingan terhadap harga terendahnya saat tanggal 19 Juni positif 15,63. Jadi ini meningkat 15,63% dari harga terendahnya. Harga terendahnya berapa? Harga terendah saat itu adalah 5.342. Kita lihat sentimen berita terhadap IHSG. Sentimen berita terhadap IHSG ditunjukkan ada berita positif, juga ada berita negatif. Di tanggal 8 Juni, ini kenapa IHSG-nya itu mengalami kemerosotan, mengalami penurunan yang tajam, soalnya ada negatifnya. Ada 1.791 berita negatif dan berita positifnya cuma 224, dan ini menunjukkan bahwa kecenderungan pasar saat tanggal 8 Juni itu cenderung negatif ya beritanya terhadap IHSG. Kita lihat di tanggal 9 di tanggal 2 dan di tanggal berapa ya? Tanggal 15 Juni. 15 Juni positifnya cukup banyak, yaitu berita positifnya cukup banyak, yaitu 1.210 berita positif, dan berita negatifnya hanya seperempatnya, 360, dan cenderung meningkat, cenderung menurun berita positifnya, sehingga menyebabkan IHSG mengalami pelemahan di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 17, 18 dan 19. 19 ini sentimen beritanya terdapat 651 dan sentimen berita positif terdapat 808 berita positif. Ini hampir sebanding ya sama antara berita positif sama berita negatif sentimennya terhadap harga pasarnya. Harga pasar IHSG tanggal 19 yaitu 6.177. Kita lihat ini kan IHSG secara keseluruhan, dan kalau terhadap satu emitennya itu kayak gimana,
kita lihat di stok analisa. Misalnya kita pengen lihat di saham BBCA. Oke, di Big Bang, 5 Big Bang. Kita lihat di BBCA di tanggal 15 Juni, 8 Juni ini mengalami harga yang kasarnya itu harga diskon ya. Harga diskonnya itu harga diskon BBCA di tanggal 8 Juni ini 4.000, cuma 4.850 rupiah. Masya Allah, ini harga termurahnya mereka ya. Terus price trendnya minus 140,69, perubahannya negatif minus 4,43%, net forex-nya 99,6 juta apa miliar ini? M ya, M aja wis. Di tanggal 12 tuh. Dia di tanggal 8 Juni banyak yang menjualnya ya, price trendnya di tanggal 19 Juni dia itu mengalami kenaikan dari harga 4.000 menuju ke harga 6.000. Ini 4.800. Di tanggal 8, 10 hari kemudian dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 6.800 harganya, price trendnya 59,54, perubahannya positif 3,7% dan net forex-nya 50,8 M. Banyak yang beli ya, ini 58 M positif. Kita lihat pola forex-nya. Pola forex-nya seperti apa? Ini penjual asing ya, asing terhadap BBCA. Asing terhadap BBCA di tanggal 8 Juni 2026 harganya 4.850. Skornya negatif, skornya itu negatif 110. Pola forex-nya tidak ada karena mungkin tidak ada pergerakan di forex-nya. Dan perubahannya minus 4,43%. Price trendnya minus 140,69, net forex-nya 99,6 M. Minus ya, ini banyak yang jual ini. Kita lihat di tanggal 19 Juni. Wow, 19 Juni. Ini harganya 6.000 dari 4.800 ke 6.300. Wah, ini cuan yang saat itu naruh ke harga saat itu yang banyak yang kalau saat itu ada yang beli pasti cuan di tanggal 19 Juni ya. 19 Juni ini harganya 6.300 dan skornya 15, pola forex-nya 0, perubahannya 3,7% positif ya saya. Terus price trend-nya 59,54, net forex-nya 50,8 M. Comparison. Comparison-nya ini hati-hati di tanggal 18 ini segitiga menunjukkan bahwa dia itu mengalami segitiga titik terendah ya. Titik terendah dari BBCA ini kalau di sini di Stock Data Lab dia itu ditunjukkan dengan kalau ada penurunan harga yang sangat signifikan, dia bakalan muncul tanda segitiga ini ya.
di tanggal 8 Juni dia itu mengalami tuh, mulai tanggal berapa ini? Mulai tanggal 29 Mei ke tanggal 3, tanggal 4, 5, dan 8 ini mengalami penurunan yang drastis ya. Ini harga BBCI itu lagi diskon-diskonnya ya. Berapa di tanggal 8? Kita baca aja di tanggal 8. Kita lihat aja di tanggal 8. Harganya 4.850. Harga tertingginya dari harga tertinggi, perbandingan dari harga tertinggi minus 42,94%. Perbandingan dari harga terendah ini masih ada harga terendahnya minus 4,43% dan perubahannya juga minus 4,43%. Net forex-nya minus, banyak banget yang jual ini. Ini di asing forex ya. Forex itu 99,6 mm. Price trendnya itu juga minus 140,69 dan ini cukup harga diskon kalau menurut aku ya, harga diskon BBCA. Terus kita lihat di tanggal 15 Juni lah. 15 Juni ini puncak-puncaknya harganya BBCA. BBCA berapa itu? 6.275. Dari harga tertingginya ini masih minus 25,07%. Dari harga terendahnya ini mengalami kenaikan 29,38%, perubahannya 5,91 dan net forex-nya 32,5 M. Price terms-nya 160,02. Kita lihat 15 Juni sama enggak? Sama tanggal skor terakhirnya, skor terakhir bukan skor terakhir, apa ya, perbandingan antara tanggal 15 sama tanggal 19 Juni. Tanggal 15 sama tanggal 19 Juni. Tanggal 19 Juni harganya tuh selisihnya dikit, yang 19 itu harganya 6.300, yang tanggal 15 itu 6.275. Jadi selisihnya cuma Rp25. Dan di sini kita lihat perbandingan antara harga tertingginya itu minus 24,1%, harga perbandingan dengan harga terendahnya 29,9%, dan perubahan atau change-nya positif 3,7%, net forex-nya 50,8 M, price trend-nya 50,5%. Kita lihat juga di daily pattern ya. Nah, kalau kalian mau beli atau mau jual di saham BBCA, kita lihat daily pattern-nya. Daily pattern ini kalau dia itu menunjukkan harga 58,3 di atas 50, ini kemungkinan untuk hari Selasa ini ada daily pattern itu gini. Jadi daily pattern ini kecenderungan harga saham harian terhadap harinya. Misalnya hari Senin itu
presentasi naiknya itu berapa persen? Hari Selasa presentasinya naiknya itu berapa persen? Hari Rabu, Kamis, Jumat itu berapa persen ya? Kalau di sini, kalau di saham BBCA itu kenaikannya cenderung di hari Selasa. Hari Selasa ini cenderung naik ya. Naik kalau kurang dari 50% dia itu cenderung turun ya. Kita lihat probabilitas kenaikannya. Tuh, probabilitas kenaikan harga saham BBCA itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di bulan Juni. Bulan Juni ini ada kenaikan di hari Selasa. Tiap hari Selasa itu cenderung naik seperti itu. Terus bulan Mei juga hari Selasa cenderung naik. Bulan Mei juga hari Selasa cenderung naik. Bulan Maret hari Selasa juga cenderung naik. Tapi ada perubahan di bulan sebelumnya itu di bulan Februari, bulan Januari, Desember, November, Oktober. Lah, di sini kan berlaku kenaikan harga harian ya. Kalau di sini perilaku pergerakan bulanan. Jadi bulan apa aja tuh yang cenderung naik dan cenderung turun. Kalau di saham BBCA itu bulan Juni dia itu cenderung naik. Cenderung naik berapa? Cenderung naik positifnya cenderung naik. Kenapa saya bilang cenderung naik di bulan Juni? Soalnya bulan Juni itu kenaikannya dia cenderung naiknya sebesar 53% ya. Probabilitas kenaikannya sebesar 53,85% dan probabilitas turunnya sebanyak 38,46%. Jadi netralnya cuma 7,69%. Jadi ini bisa kalian buat acuan untuk yang trading saham harian. Ya, hari apa aja yang harus kalian itu beli dan hari apa aja yang harus kalian jual. Oke, sekian dulu penjelasan stok data labs kita hari ini. Kita bertemu lagi besok hari Senin di jam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.